Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri atas nama Dinda Noviana dengan NIM-nya 2121049. Yang kedua ada teman saya Kak Agustin Isabelina dengan NIM-nya 212100543. Yang ketiga ada Kak Dikma Laili Alkalsarini dengan NIM-nya 212100193. Yang keempat ada Kak Kunto Ramadan dengan NIM-nya 2121061. Dan yang terakhir ada Kak Dwi Cahyono dengan NIM-nya 212100166. Penaksiran dan peramalan biaya untuk pengambilan keputusan merupakan usaha untuk menemukan bentuk dan posisi-posisi kurva biaya dari suatu perusahaan. Proses penaksiran dan peramalan biaya terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama ada penaksiran biaya jangka pendek, yang kedua ada penaksiran biaya jangka panjang, yang ketiga ada peramalan biaya. Oke, kita masuk ke penaksiran biaya jangka pendek. Untuk yang pertama, penaksiran biaya jangka pendek. Dalam jangka pendek, kita dihadapkan terutama sekali pada perilaku biaya variabel. Namun demikian, kita juga harus memperhatikan biaya inkremental. Biaya variabel adalah perubahan biaya sesuai dengan perubahan output. Biaya marginal tidak sama dengan biaya inkremental. Biaya inkremental adalah biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya suatu pengambilan keputusan. Biaya terkem ini merupakan perubahan biaya total yang disebabkan oleh adanya suatu keputusan yang dibuat. Oleh karena itu, biaya inkremental ini bersifat tetap atau variabel. Laba total atau mengurangi kerugian jika penerimaan total yang diperoleh tidak menutupi biaya total yang ditanggung. Penaksiran biaya jangka pendek ini dapat dilakukan dengan 5 metode, yaitu metode ekstrapolasi sederhana, analisis gradien dengan beberapa observasi, analisis regresi, dan teknik engineer. Untuk yang kedua, penaksiran biaya jangka panjang. Penaksiran biaya jangka panjang pada dasarnya sama dengan penaksiran biaya jangka pendek, tetapi yang membedakan adalah jumlah perusahaan. Untuk menganalisis fungsi produksi pada beberapa perusahaan yang berbeda, dapat digunakan penaksiran biaya jangka panjang. Berdasarkan pada kondisi tersebut, penaksiran biaya jangka panjang menggunakan data seksi silang. Penaksiran biaya jangka panjang ini dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu analisis regresi dengan menggunakan data seksi silang atau dengan teknik 3. Peramalan biaya. Peramalan biaya diperlukan apabila keputusan-keputusan yang akan kita ambil mencakup tingkat biaya untuk periode yang akan datang. Peramalan biaya untuk berbagai tingkat output pada periode yang akan datang memerlukan penaksiran tentang perubahan efisiensi proses produksi secara fisik, ditambah perubahan harga faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. 1. Perubahan produktivitas faktor produksi. Jika kita memperhatikan produksi fisik dari proses produksi untuk periode-periode yang akan datang, maka kita harus memperkirakan bahwa produktivitas faktor produksi tersebut akan berubah sepanjang waktu. Mesin dan peralatan lainnya misalnya diharapkan untuk lebih efisiensi jika diperlukan jika diukur dari output per jam yang dihasilkan atau berdasarkan kriteria yang lain karena penerapan kemajuan teknologi pada mesin-mesin tersebut. Kedua, perubahan harga faktor produksi. Jika biaya semua input meningkat dengan proporsi yang sama, maka kombinasi faktor produksi yang optimal tidak akan berubah pada tingkat output tertentu, meskipun akan menimbulkan biaya yang lebih besar. Jika semua harga input meningkat dengan tingkat yang sama, maka harga relatif dari input tersebut akan tetap sama dan tidak akan ada insentif untuk mensubstitusikan suatu input dengan input yang lainnya. Jika kekuatan pasar di pasar faktor-faktor produksi mengakibatkan harga suatu faktor produksi akan naik dibandingkan dengan harga faktor produksi yang lain, maka perusahaan akan mensubstitusikan dengan faktor produksi yang lebih murah. Sebagai akibat dari adanya kenaikan harga tersebut, dengan distribusi probabilitas tertentu yang dihubungkan dengan tingkat biaya yang akan datang, kita dapat menghitung hasil atas dasar nilai yang diharapkan dari tingkat biaya
biaya pada periode-periode yang akan datang dengan maksud untuk mendapatkan suatu peramalan tingkat biaya masa yang akan datang untuk penempatan harga atau kebijakan-kebijakan lainnya. Ketiga, penaksiran kurva Liarni. Kurva Liarni menghubungkan biaya per unit dengan volume produksi kumulatif dari suatu produk tertentu. Kita berharap bahwa produktivitas input akan meningkat apabila input-input tersebut telah mempelajari proses produksi, sehingga biaya per unit turun jika volume produksi meningkat. Biaya per unit pada tingkat output tertentu per periode dalam pabrik tertentu cenderung menurun dengan persentase yang relatif stabil setiap kali volume produksi digandakan. Berdasarkan hasil penelitian, pada usaha dapat disimpulkan sebagai berikut. Berdasarkan metode yang telah kami uji cobakan, dapat diketahui bahwa metode ekstrapolasi sederhana adalah metode yang paling memiliki tingkat kesalahan paling kecil apabila keadaan efisiensi yang konstan ini benar-benar terjadi di dalam proses produksi. Berdasarkan perbandingan hasil peramalan, diketahui bahwa metode ekstrapolasi sederhana memiliki tingkat akurasi peramalan yang mendekati nilai aktual. Metode paling efektif yang dapat digunakan untuk melakukan peramalan, maka metode ekstrapolasi sederhana merupakan metode yang cukup tepat untuk menaksir biaya. Demikian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.